Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. saudara. Bagi kami, para supir materialan, dump truk terisi pasir, atau batu atau batako adalah target kesuksesan setiap harinya. Inilah mata pencaharian kami. Bagi kami, ini adalah mandat dan amanat. Karena ada orang lain yang membutuhkannya. Butuh ketelatenan dan skill yang cukup uji. Ketelatenan, karena tidak banyak tambang yang operasional setiap harinya. Skill yang cukup uji, karena medan tambang dan lokasi pengiriman yang mayoritas tidak mudah untuk dilewati dump truk. Menurut saya, profesi ini bukan cuma mengandalkan keberanian, melainkan juga harus punya keterampilan dan bakal ilmu perbengkelan, minimal bisa menggunakan dongkrak dan mengganti ban sendiri. Kita juga dituntut untuk jeli dalam mengatur pedal gas yang kita injak, dan kita juga kerja mengandalkan feeling yang cukup untuk bisa memprediksi kekuatan tanah yang kita lewati. Karena tak jarang, dump truk ambles ataupun guling, dengan faktor utama kekuatan tanah yang kita lewati tak cukup layak untuk beban dump truk dan isi yang kita bawa. Beruntung, cuaca beberapa hari ini terik mataharinya bagus, sehingga sedikit membuat medan lokasi tambang lumayan mudah dilewati. Karena, lokasi tambang akan semakin menguji nyali jika musim penghujan datang. Tapi, baik itu musim panas ataupun musim penghujan tidak menjadi soal bagi kami. Karena, menurut saya kedua musim itu sama-sama membantu kami, para pekerja materialan lancar dalam aktivitas menjemput rezeki. Kenapa? Musim panas menjadikan medan lokasi tambang memadat dan sedikit mengurangi pacuan adrenalin. Sedangkan kalau musim penghujan datang, secara alamiah aliran sungai semakin lancar bahkan cenderung naik debit airnya. Nah, biasanya yang saya tahu, jika debit air sungai naik, secara alamiah akan menghasilkan gundukan pasir sungai yang cukup bagus kualitasnya. Begitu juga dengan hasil batunya. Kebetulan aku tinggal di desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian materialan. Ada yang pencari pasir dan batu sungai. Ada pula yang bagian pemecah batu sungai. Dan yang cukup modal, mereka berperan sebagai stakis. Stakis yang menampung pasir atau batu dari penduduk yang mencari di sungai. Kemudian stakis mengolahnya lebih layak lagi sebelum dikirim ke pembeli supaya kualitasnya lebih bagus. Menurut para ahli perpasiran, kualitas pasir sungai jauh lebih bagus daripada pasir hasil keruk di tambang. Tapi, bagus tidaknya kualitas pasir tergantung kebutuhan konsumen dan penggunaannya. Stakis tidak cuma menerima pasir dan batu dari penambang sungai. Banyak pula para supir dump truk yang kirim ke para stakis. Karena kebutuhan konsumen tak selalu langsung banyak atau langsung sedump truk. Dan yang saya tahu, para stakis menjual ecer yang kebanyakan dengan muatan pickup, tapi sudah dengan kualitas pasir yang lebih termodifikasi, gak dalam bentuk asli dari kualitas tambang. Baik tambang ataupun stakis, bagi kami para supir materialan, adalah sudah sangat membantu dalam kelancaran kami menjemput rezeki. Terutama para penggerak pembukaan lokasi tambang adalah penolong berkelanjutan nafas antusias menjemput rezeki bagi kami. Begitu pula para stakis, selain wadah pengiriman, juga saya lihat sangat membantu penduduk sekitar dalam mengais rezeki, selain yang ngeruk pasir dan batu dari sungai setempat terdekat, juga ada yang bagian ngayak pasir. Ngayak pasir yang saya maksud yaitu proses pemisahan pasir dari batu kerikil menjadi pasir halusnya saja. Dan keduanya baik kerikil ataupun pasir halusnya bisa dijual dengan harga yang sangat lebih dari kata layak. Para pengayak pasir di desaku menggunakan alat yang terbuat dari kawat berlubang yang halus dengan ditopang kayu penyangga. Setelah mendengar sedikit ulasan barusan, kira-kira para saudara yang mampir di channel ini lebih pilih profesi yang mana dalam dunia materialan ini? Yang mana ya? Selain hal yang saya jabarkan di depan, tak kalah pentingnya adalah yang ini guys.
Butuh keterampilan buka tutup terpal dan peka akan lingkungan. Menutup muatan dengan terpal, mengurangi polusi resiko pasir yang kita bawa berterbangan. Karena bisa mengganggu penglihatan pengendara lainnya pas kita di jalanan. Ngomongin penglihatan, maaf untuk kualitas pengambilan videonya, goyang dan bergelombang. Lokasi tambang sudah terlalui, dan kita sudah melaju di jalanan yang mulus. Ini masih wilayah di sekitaran lokasi tambang. Yang kanan kirinya banyak pula saya lihat pengusaha stokis materialan pasir, serta pengguna dump truk. Meski sudah berada di jalanan mulus, dump truk yang terisi muatan tidak bisa melaju lebih dari 40 sampai 50 km per jam. Karena keseimbangan sangat mempengaruhi keselamatan berkendara dengan muatan berat. Habis mat kita jalan guys ke tempat bongkar kota Jajak City. Muat biasanya kita bayar uang pangkang, uang parkir Rp5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Jam kedua. Sekarang waktu menunjukkan jam setengah 12 siang. Panasnya guys, panasnya kak teman-teman. Panas sekali. Dan Sami Clik minta es teh biar nggak nyerang dodo ya. Tidak kurang. Ada di jalan raya menuju ke Jambi ya jam. Sana gini mas. Pelan-pelan kita perhatikan, pelan-pelan kita rasakan ternyata sangat-sangat amat panas guys di jalan. Yang segar-segar. Info-info buat yang segar-segar di pinggir jalan. Goyang. Yes. Makanannya. Dengan berat beban muatan yang amat berat, kita makanya jalannya di antara 30 sampai 40 km per jam. Ini gembos guys. Jalan bani. Sambil meresapi panasnya durinya guys, seperti panasnya tonggo. Sambil meresapi panasnya sengatan matahari, sambil meresapi panasnya sengatan omongannya tonggo guys. Kita sapa-sapa dulu teman kita guys. Ini di sini ada Mas Iclik, Sami Iclik yang menyapa. Woi, di mana? Udah makan belum? Belum, guys. Belum. Keadaan
jam mepet. Keadaannya jam mepet guys. Habis ini kita mau ngantri muat batu di Kejoyo, Kabat Banyuwangi. Kita hari ini harus dapat 3 rit guys. Tuntutan dari perut, bukan tuntutan dari bos. Ada sapaan dari Sam Ardan sekarang lagi ada di Jajak, lagi bongkar wortel. Oke mas, hati-hati, jangan lupa bagi wortelnya buat kesehatan mata kita mas Ardan. Oke, makasih. Dan ada sapaan lagi dari Samsule. Oke, ke Samsule lagi di mana ini? Boleh lagi Samsule. Lagi muat apa mas? Kemarin kok nggak ada bagi-bagi muatan. Di kulkas rumah lagi kosong mas Samsule. Untuk vitamin dan sayur-sayurannya. Monggo. diisi sepenuhnya. Hari ini cuaca sangat ekstrim guys. Terima kasih sudah mampir mengikuti keseruan kami kali ini. Jangan lupa sukai, komentar dan ikuti channel kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.